Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan membahas tentang permesinan ya. Terutama ini buat yang masuk ke WA dan nanyain masalah mesin yang kemeletek ya. Jadi kali ini saya akan membahas untuk permasalahan mesin Ninja 2 tak yang kemeletek dan juga cara mengatasinya dan tips supaya teman-teman kalau misalkan mau beli ataupun udah beli motornya tiba-tiba menjadi kasar, nah teman-teman nggak usah khawatir ya. Nah oke, perlu teman-teman ketahui ya, motor saya memang ini udah cukup lama ya, mesinnya juga sama udah kemeletek ya, cuman masih saya pertahankan, belum saya bongkar ya. Ini mesin dari 2009 ya. Ini memang tidak disarankan untuk teman-teman ikuti ya, kalau misalkan ada bunyi ya. Sebaiknya memang diganti untuk bagian pistonnya, nanti saya jelaskan ya. Nah, cuman ini juga saya motornya tuh kenapa sampai sekarang belum turun, karena ini saya sampai sekarang rutin menambahkan oli samping ke tangki ya. Nah, kebetulan oli samping yang saya pakai itu oli samping racing ya. Nah, ini juga saya akan coba tuang ya. Nah, ini sekitar kurang dari 100 cc ya. Kita akan coba tuang ke tangki dulu ya. Ini sebetulnya udah biasa saya tuang ya. Jadi ini udah kebiasaan di motor saya. Makanya motornya sampai sekarang belum saya turunkan. Nah, fungsinya oli samping ditambahin ke tangki itu banyak sekali manfaatnya ya. Nah, ini karena hampir full, kita tuang 100 cc ya, kurang lebih. Oke, ini udah pakai gelas takar. Nah, makanya motor saya tuh biarpun kemeletek nggak ngejim ataupun nggak terjadi kerusakan lainnya, karena saya selalu tambah oli samping racing. Kalau yang dikempis saya pakai oli samping yang biasa kok ya, biasa pakai Epalu Pro ya, bahkan Eneos ya. Saya nggak pakai yang mahal kok, saya cuman ditambahin oli samping racing ini ke tangki ya. Ini selalu saya kasih. Nah, ini buat teman-teman juga kalau misalkan mau oli samping racingnya, monggo ya, buat di order boleh ya, tinggal WA aja di 081 912 821 531. Oke, kita mix dulu. Ini tuh memperpanjang usia ini ya, memperpanjang usia linier, karena kan kalau di Ninja 2 tak itu dia mempunyai lapisan electrofusion. Nah, kalau misalkan terlalu kering, nanti settingannya itu akan cepat habis atau terkikis untuk lapisan electrofusionnya. Nah, makanya saya selalu rajin pakai oli samping racing. Nah, ini buat teman-teman, saya akan coba hidupkan mesin motor saya ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada motor yang mau dibeli ataupun ada bunyi seperti ini, motornya udah dibeli tiba-tiba bunyi seperti ini, teman-teman jangan khawatir dulu ya. Kita akan coba hidupkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, bisa teman-teman dengar itu ada bunyi ker ya. Nah, nanti akan coba saya player ya. Nah, itu pas digas, itu terdengar ada bunyi ter gitu ya, ter. Nah, itu memang di bagian piston ya. Atau misalkan kalau misalkan ada beberapa kemungkinan, kalau misalkan pistonnya udah ganti, itu sebelum ganti teman-teman harus mengecek dulu bagian pistonnya ya. Jadi memang untuk yang tersering, jika suara mesin seperti ini adalah cuman bagian piston aja yang kena ya. Cuman ini nanti kalau punya saya memang rencana mau saya ganti total, mau permajaan, tapi
Ini nggak tahu waktunya kapan ya, nanti aja. Nah jadi gini, kalau ada bunyi seperti itu ya, di brayer ada bunyi terus langsamnya juga agak kasar, itu teman-teman harus buka dulu head ya, harus buka head, harus buka bagian ini minimal ya. Untuk amannya teman-teman kalau misalkan buka head itu dibuang dulu air radiator dari sini ya. Nah dari sini dibuang, terus tutup radiatornya dibuka. Nah ini ablasnya ya, nanti dibuang air radiatornya supaya nggak ada yang masuk ke dalam ruang bakar ya. Takutnya ada nyiprat ataupun karena ceroboh air radiator masuk ke bagian sini, itu nggak boleh ya. Makanya saya sarankan lebih baik buang dulu dari sini ya, dari sini nanti buka untuk tutup radiatornya. Nah setelah teman-teman nanti dibuka bagian mesin, cek bagian kepala piston ya. Nah ini karena sering banget yang banyak yang masuk ke WA, baik itu ngirim video, terus juga ada yang langsung komen ke YouTube-nya ya. Itu lebih baik perhatikan lagi ini ya, video ini ya, supaya nanti teman-teman paham. Nah ini adalah piston ori dari Ninja ya, Ninja 2 tak. Ini adalah bawaan dari pabrik ya, atau bawaan dari motornya. Ini masih ori. Nah bisa kita lihat secara seksama, ini ada kode 9. Nah kode 9 atau kode 6. Sebentar, kalau saya lihat langsung ini kelihatan, tapi ini pas di sini saya malah justru nggak lihat nih, nggak bisa nyontoin. Ini terlihat tapi ya, kalau saya bisa lihat langsung, tapi kalau dari kamera ini kenapa nggak kelihatan nih. Nih kodenya tuh ini. Nah ada ya, nah itu bisa teman-teman lihat nih. Jadi di piston itu pastikan ada kode 9. Syukur-syukur kalau misalkan bisa dibuka seperti ini ya. Jadi nanti dicek bagian pistonnya ya, bagian dalamnya itu pastikan produk dari Kawasaki ya. Tapi sebetulnya kalaupun tidak dibongkar seperti ini ya, kalau misalkan seperti ini posisinya, nanti ini digosok aja pakai amplas. Kalau misalkan kotor, nanti akan kelihatan kode 9-nya. Nah seperti ini. Ini kelihatan kode 9. Tapi di kamera malah enggak nih. Tapi ini asli saya kelihatan, ini ada kode 9 ataupun kode 6 di dekat tanda panah ini ya. Nah kalau seperti itu teman-teman itu jangan khawatir ya. Jadi nanti kalau misalkan nemu kode 9 itu tinggal ganti aja piston sama kelahar bambu. Kelahar bambunya pakai yang ori, terus pistonnya nanti ganti sama produk ini RKN, ataupun kalau misalkan mau yang ori boleh pilih B75 ataupun boleh pilih dari NPP ya. Itu yang saya rekomendasikan. Nah kenapa saya suruh diganti dengan RKN? Sebetulnya bukan masalah RKN-nya, tapi masalah ring cacingnya. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman ganti itu harus ada yang punya ring cacing ya. Nah, ring cacing itu adalah ring yang kecil ini. Nah, ini kan ring atas, ring bawah, ada 2 buah kan. Nah, bentar ya. Nah, ada 2 buah nih. Nah, yang ini atas bawah. Nah, ini ring cacing itu yang kecil, yang seperti kawat. Nah, yang ini. Nah, itu diharapkan nanti dipasang ya di bagian dalam sini. Jadi nanti ring atas terus dipasang, terus ring cacing, baru ring bawah dipasang, terus dimasukin. Nanti mesinnya insya Allah akan sembuh kemeleteknya ya. Nah kalau ini hanya untuk memperpanjang usia mesin ya, kalau oli samping racing ya, tidak bisa mengatasi kemeleteknya. Tapi sih kadang saya juga kemeleteknya itu kalau misalkan pakai oli samping racing itu sedikit lebih reda ya, jadi nggak terlalu kemeletek mesinnya kalau misalkan pakai oli samping racing ya. Cuman tetap ini memang udah aus di bagian pistonnya karena saya udah cek ya. Jadi memang ini wajib diganti dengan piston ataupun
ring piston yang punya ring cacing ya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir dulu, baik yang mau beli. Mungkin kalau misalkan untuk yang mau beli sih susah ya kita untuk memastikan bahwa pistonnya belum diganti seperti ini atau belum ya. Tapi kalau punya sendiri mungkin bisa dipastikan kalau misalkan piston sebelumnya pakai apa ya. Kalau misalkan ada kamletek seperti ini, tinggal diganti pistonnya pakai B75 untuk versi original, atau versi murahnya pakai RKN atau NPP. Jangan pakai PIM ya. Kalau PIM itu rekomendasinya untuk blok OB ya, seperti itu. Nah, semoga terbantu dan terjawab untuk teman-teman. Ini juga mungkin udah kedengaran dari suara mesin motor ini ya, semoga terbantu. Ini adalah salah satu contoh mesin yang pistonnya bermasalah ataupun udah kemeletek ya. Jadi nanti wajib ganti pakai yang ada ring cacingnya ataupun B75, NPP, RKN ya, yang saya rekomendasikan. Nah, semoga terbantu buat teman-teman pemula yang baru mau beli ataupun yang mesinnya bermasalah. Jadi kalau misalkan pistonnya udah seperti ini mau nggak mau bloknya, kalau misalkan ada kemeletek lagi harus diganti ataupun di OB ya, untuk permasalahannya, untuk mengatasinya ya. Kalau versi murahnya di OB aja ya. Kalau misalkan mau mau versi orinya ya beli ori, blok ori ya, harganya ya lumayan mahal ya, tahu sendirilah. Nah, kalau misalkan mau versi murahnya di OB aja, saya sarankan ya. Nah, syukur kalau misalkan OB-nya pakai oli samping racing ini ya, yang rekomendasi dari kita. Nah, oke, mungkin cukup ya buat teman-teman. Semoga terbantu ya. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, tinggal komen aja, pasti saya balas ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.